Struktur penduduk dunia termasuk Indonesia saat ini menuju proses penuaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk lansia. Sebenarnya ini adalah tolak ukur yang menunjukkan kalau seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk pula, tentu ada peningkatan di umur harapan hidup manusia sehingga akibatnya jumlah lansia semakin meningkat. Nah, fenomena demografi ini selain memberikan manfaat dalam pembangunan, di satu sisi juga jadi tantangan karena masih begitu banyak lansia yang rentan karena kurangnya persiapan baik dari sisi finansial maupun juga non-finansial. Data dari BPS juga menunjukkan kalau per 2022 angka partisipasi lansia yang masih bekerja di Indonesia berada di 52,55%. Ini meningkat dibanding tahun sebelumnya di 49,46%. Nah, walau partisipasi lansia Indonesia yang aktif ini hal yang baik, kita juga harus melihat dari sisi lain bagaimana sebenarnya kesejahteraan lansia pekerja saat ini di Indonesia. Karena nyatanya masih banyak pekerja lansia yang masih bekerja dengan insentif sangat rendah dan jam kerja yang berlebih. Kita akan bahas lebih lanjut di Belum Kaya, lansia Indonesia masih bekerja. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan dulu sebenarnya definisi lansia itu apa. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, penduduk lanjut usia adalah mereka yang telah mencapai 60 tahun ke atas ya. Jadi kita sepakati bersama bahwa lansia adalah penduduk yang berada di 60 tahun ke atas usianya. Nah, menurut WHO di tahun 2030 diperkirakan setidaknya ada 1 dari 6 orang di dunia ini berusia 60 tahun atau lebih. Fenomena ini disebut sebagai penuaan populasi atau sebutannya adalah aging population, di mana ada kondisi meningkatnya proporsi penduduk berumur 60 tahun ke atas terhadap total penduduk dan diiringi bersama dengan menurunnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke bawah, aging population. Nah, hal ini juga mulai terjadi di Indonesia. Bisa dilihat dari perubahan bentuk piramida penduduk demografi hasil sensus 1971, 2020 dan 2045. Di tahun 71 kita lihat piramida penduduk ini tergolong ekspansif ya, bentuk piramidanya ini menunjukkan banyak berasal dari penduduk usia muda 0 sampai sekitar 15 tahun, makanya juga kita lebar di bawahnya untuk piramida tahun 71. Kalau tahun 2020 kita lihat ini konstruktif seperti piramida pada umumnya. Kita lihat struktur umur penduduk Indonesia antara penduduk muda dan tua kurang lebih membentuk piramida yang konstruktif. Lalu bagaimana untuk tahun 45 proyeksi piramida tahun 2045? Kita lihat bahkan kontribusi penduduk usia sangat tua ini kurang lebih sama dengan penduduk usia muda. Jadi piramida demografi ini bentuknya stasioner atau lurus dan menunjukkan bahwa puncak piramidanya juga lebar. Jadi memang ini menunjukkan bahwa lansia adalah bagian besar dari seluruh demografi di Indonesia sendiri. Kita lihat untuk berikutnya, slide berikutnya ada aging population. Lalu juga sekarang kita melihat di slide 2 ini. Bagaimana presentasi lansia yang bekerja? Karena kita lihat juga bahwa dari sekian banyak lansia dan indikasi aging population di Indonesia ternyata masih banyak lansia yang masih aktif, masih bekerja, masih mencari nafkah. Fenomena ini kita sebut namanya active aging atau lansia aktif. Lansia masa kini juga lebih utamain kebebasan dan kemandirian sehingga lansia cenderung untuk hidup mandiri. Hal ini juga terlihat dari persentase lansia bekerja yang cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2013 sampai 2022 seperti yang ada di grafis ini. Kita lihat pada tahun 2013 kisaran lansia yang bekerja di 46,33%, ada tren kenaikan sampai sekarang berada di 52,55%, angka yang tertinggi di tahun ini 2022. Jadi berarti lebih dari satu dari 2 lansia itu bekerja. Nah, sebenarnya kenapa sih lansia bekerja? Menurut riset-riset yang ada utamanya adalah karena keharusan lansia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nggak ada non-labor income seperti jaminan pensiun, juga menuntut lansia untuk tetap bekerja. Lalu ada faktor masih kuat secara fisik, masih kuat mental, desakan ekonomi, serta motif aktualisasi diri atau emosi juga ada. Selanjutnya kalau dikaitkan dengan kesehatan, beberapa penelitian juga menemukan bahwa lansia yang tetap aktif bekerja memiliki status kesehatan dan mental yang memang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Nah, kembali di grafik ini, bisa kita lihat di tingkat 52,55%, 1 dari 2 lansia di Indonesia per 2022 bekerja. Timbul concern lain tentunya dari statistik ini karena idealnya lansia yang bekerja memiliki pekerjaan yang harus sesuai dengan kondisi fisiknya dan harus ideal juga imbalannya. Lalu sebenarnya bagaimana juga upah dan jam kerja lansia di Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya rata-rata penghasilan lansia bekerja. Di tahun 2022, rata-rata penghasilan lansia bekerja ini merupakan yang tertinggi ya selama periode 2018 sampai 2022 ada di 1,621 juta. Kita lihat sendiri memang 1 juta ini sedangkan upah rata-rata Indonesia sendiri ada di kisaran 3 jutaan. Miris memang. Lansia Indonesia bekerja memiliki penghasilan yang jauh
lebih rendah dibandingkan mereka yang di usia produktif. Padahal di satu sisi kebutuhan hidup lansia tidak jauh berbeda daripada usia produktif, bahkan cenderung lebih besar untuk perawatan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini rata-rata penghasilan lansia bekerja kita lihat begitu rendah dibandingkan rata-rata pekerja produktif. Nah, lansia bekerja yang masih berupa rendah ini tentu kita ingin telusur lagi bagaimana sih sebenarnya spesifiknya. Nah, berdasarkan dari ILO, International Labour Organization, upah rendah itu ditentukan sebagai upah yang kurang dari 2/3 nilai median upah dari seluruh pekerja di suatu negara. Hasil Sakernas Agustus 2022 memperlihatkan bahwa sekitar 29,09% lansia memiliki upah yang rendah. Lalu kalau dibagi lagi, upah rendah ini banyak dialami oleh pekerja lansia perempuan, dan juga lansia yang bekerja di pedesaan. Kita lihat bersama, lebih dari separuh pekerja lansia perempuan di 55% bekerja dengan upah rendah, dan sekitar 2 dari 5 atau 39,23% lansia yang di pedesaan mengalami upah rendah. Ini mengenai lansia yang bekerja dengan upah rendah. Lalu bagaimana dengan jam kerja? Jadi indikator kesejahteraan lansia yang bekerja. Indikator berikutnya jam kerja lansia, kita lihat sendiri. Berlebih nggak nih kira-kira lansia bekerjanya? Nah, jam kerja berlebih, kita lihat dulu definisinya apa, diukur dari dua approach, yaitu berdasarkan ILO maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ILO bilang jam kerja berlebih didefinisikan sebagai bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Nah, menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003, jam kerja maksimum adalah selama 40 jam per minggu. Di tahun 2022, sebanyak 20,43% lansia bahkan bekerja di atas jam kerja yang sesuai menurut ILO. Persentase ini terbilang masih cukup tinggi, padahal jam kerja lansia harusnya semakin menurun kuantitasnya seiring dengan penambahan usia dan makin melemahnya kondisi fisik. Partisipasi lansia dalam pasar tenaga kerja juga harusnya lebih diutamakan pada kualitas kerja yang tercermin di keahlian dan pengalaman dibandingkan dengan hanya kuantitas jam kerjanya saja. Nah, fenomena aging population ini sebenarnya bisa menjadi bonus demografi kedua. Perbedaan antara demografi pertama dan demografi kedua itu adalah dari pertama, peran utama pembangunannya kalau untuk demografi pertama dilakukan oleh penduduk usia produktif. Sementara pada masa bonus demografi kedua, perannya dilakukan oleh penduduk usia non-produktif, yaitu lansia. Nah, oleh karena itu dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat sehingga dapat menciptakan lansia yang berdaya, bahagia, dan sejahtera di Indonesia. Karena melihat kembali dari data-data di atas, tampaknya lansia yang bekerja di negara kita masih jauh dari indikasi sejahtera.